Waalaikumsalam Bu Nining, kabar saya baik. Gimana kabar Bu Nining? Alhamdulillah baik juga Bu Har. Oh iya Bu, rencananya kan Ibu mau melakukan praktek coaching dengan model kita. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu lakukan nanti, apa hal yang akan Ibu siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur kita. Yang pertama, saya akan menggali informasi, kemudian tujuan utamanya dulu, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Bu, nanti dalam praktek coachingnya Ibu dengan coachingnya Ibu, saya akan mengamati dan menilai Ibu menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Iya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Baik Bu, nah sekarang kompetensi coaching apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching untuk menemukan solusi atau masalah yang dihadapinya. Luar biasa sekali Bu Har. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih bagus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Ibu dan apa saja hal yang akan dilakukan Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Baik Bu, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coaching saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain secara aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan sama coaching saya. Wah, luar biasa sekali Bu Har. Sekarang kira-kira apa nih indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Bagus sekali Bu Har. Baiklah Bu, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Ibu laksanakan? Jadi kebetulan hari ini sudah janjian sama coaching saya Bu. Jadi nanti Ibu bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum yang ada pada diri saya selaku coach. Siap Ibu. Setelah saya mengamati percakapan Ibu dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu harapkan. Kalau begitu, mangga bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coaching saya datang. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Nini, assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semuanya ya Bu. Amin. Bu Sri, Bu Nini, kegiatan coaching kali ini akan diamati sama Ibu Nini ya. Iya Bu, baik Bu.
Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang Ibu. Kenapa sih kok kelihatannya gelisah? Iya Bu, sedang ada yang dipikirkan Ibu. Apa yang menjadi pikiran Ibu tuh sehingga Ibu kelihatannya gelisah banget? Jadi ini Bu, salah satu murid di kelas saya itu memang kan anaknya yatim piatu. Dia ditinggal sejak usia 3 tahun dan dia itu manjanya luar biasa. Ketika dia menjatuhkan barang, contoh pensil kepunyaan dia, itu dia tidak ingin mengambil sendiri, ingin selalu dilayani. Untuk awal-awal oke lah, saya ingin dulu ya Bu ya, asal pengenalan. Nah ketika itu saya mencari cara bagaimana agar dia bisa mandiri sedikit-sedikit. Saya sudah mencoba, ketika dia menjatuhkan pensil itu saya mengutarakan, Nak Fitri, kan badan ibu besar nih, kalau badan ibu ngolong ke meja, nanti ibu pas bangunnya kejedot. Coba deh, kalau Nak Fitri kan kecil nih, coba diambil. Itu alhamdulillah berhasil. Ya. Nah, yang menjadi pikiran saya itu dari kedisiplinannya Bu. Nak Fitri itu berangkat ke sekolahnya tuh semaunya sendiri Bu, seinginnya sendiri saja. Dia itu kalau berangkat tuh pukul 7:30, kadang pukul 8. Itu yang menjadi pikiran saya Bu. Dan saya sudah berusaha mencari solusi. Untuk itu saya mencari solusinya yang pernah saya terapkan adalah ketika dia berhasil berangkat pagi, saya motivasi tuh, Nak Fitri bagus ya, keren gitu dong berangkatnya pagi, besok berangkat pagi lagi ya, besok rajin lagi ya. Iya Bu, si anak itu senang Bu, paginya berangkat, bagus tuh sesuai dengan peraturan. Tapi untuk hari berikutnya, lusanya kembali lagi seperti itu Bu. Itu yang menjadi pikiran saya Bu. Oh begitu, jadi satu anak yang manja. Nah sekarang yang Ibu mau itu seperti apa ya untuk merubah sifatnya Nak Fitri itu? Maunya Ibu seperti apa? Saya itu inginnya tuh Nak Fitri muncul gitu ya Bu ya, kedisiplinan dalam dirinya, muncul tanggung jawab dalam dirinya, bahwa dia itu kan sekarang bukan balita lagi, bukan anak kecil lagi, dia kan sekarang sudah sekolah SD ya Bu ya. Saya ingin dia itu bertanggung jawab untuk berangkat ke sekolah itu sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah, jangan semuanya sendiri saja. Saya maunya sih seperti itu Bu. Sekarang kalau misalnya tata tertib itu sudah Ibu berikan ke siapa Nak Fitri, maksudnya sudah diberikan pengarahan kepada Nak Fitrinya. Nah sekarang situasinya sekarang gimana nih setelah Ibu memberikan pengarahan kepada Nak Fitri, apa yang ada? Ada perubahan tidak di Nak Fitrinya itu? Nah, ketika saya berusaha memotivasi itu berubah Bu, tapi hanya saat itu saja Bu, saat ketika mendapatkan motivasi itu. Contoh hari ini dia berangkat pagi berhasil, sampai dia motivasi, bagus ya Nak Fitri, berangkatnya sesuai. Besok-besok jangan kesiangan bangunnya, besok-besok harus lebih disiplin lagi. Iya Bu. Nah, besoknya dia berangkat pagi Bu, tapi untuk hari berikutnya seperti itu lagi Bu. Oh, berarti dia sudah punya seperti itu. Yang saya mau tanya itu, apa ada dari teman-temannya yang mempengaruhi dia atau dia punya masalah dengan salah satu temannya? Nah, kalau dari teman-teman di kelasnya itu sebetulnya baik-baik saja ya Bu, tidak ada hambatan apapun. Tapi saya berusaha untuk mengajak ngobrol neneknya, kebetulan kan Nak Fitri itu yatim piatu ya Bu ya. Anak itu tinggalnya dengan neneknya saja Bu, neneknya itu sudah tua. Dan ketika saya mengajak ngobrol neneknya itu sudah sangat-sangat pasrah Bu, jadi menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Beliau juga sudah sudah kehilangan cara untuk mengurusi Nak Fitri seperti itu. Dan Fitri itu tinggal dengan kakaknya, kebetulan kakaknya itu kembar ya Bu ya. Dia kelas 3, Nak Fitri kan kelas 1, nah kakaknya itu kelas 3. Saya berusaha mencari informasi bagaimana keseharian Nak Fitri. Kemudian kebetulan yang menjadi bapak kantin juga itu tetangga dekatnya Nak Fitri Bu. Mungkin saya akan berencana mengajak ngobrol beliau juga Bu. Iya, bagus tuh. Memang kalau misalnya kita di kelas punya permasalahan anak seperti ini, kita harus benar-benar mendekati siapa yang terdekatnya, kemudian permasalahan apa di rumahnya, barangkali dampaknya dibawa ke sekolah. Jadi sekarang Bu Sri gimana nih ngadepin situasi kayak gitu dengan teman-teman yang lainnya? Gimana? Mungkin rencana yang akan saya lakukan ya Bu ya,
saya sudah terpikirkan, cuma ini masih gampang ya Bu, makanya saya ingin ngobrol dengan Ibu supaya saya mendapatkan keyakinan akan ide saya. Rencana saya sih karena saya sudah home visit, kemudian saya sudah ngobrol dengan yang menjadi neneknya, karena yang menjadi neneknya sudah diangkat tangan lah istilahnya ya Bu ya, beliau menyerahkan sepenuhnya. Saya terpikirkan untuk mengajak kerjasama yang menjadi kakaknya Ibu. Mungkin nanti saya akan mengajak kakaknya yang kembar itu untuk membuat jadwal. Saya akan buatkan jadwal, minta bantuannya sebagai kakaknya untuk membimbing Nak Fitri di rumah. Mungkin saya akan membuat jadwal jam tidur, jam bangun, jam mandi, supaya Nak Fitri itu lebih terlatih disiplinnya di rumahnya gitu ya Bu. Kemudian selain itu juga saya akan meminta bantuan juga sama yang Bapak Kadri tersebut Bu, karena beliau kan orang terdekat juga, masih ada saudara ya Bu. Itu Bu, rencana Bu sih sudah bagus ya. Akan saya tanyakan, menurut Ibu itu kekuatan apa untuk mencapai tujuan tersebut nih? Nah, kekuatan yang saya harapkan dari situ terjalinnya kolaborasi ya Bu ya, antara keluarga, kemudian tetangga sekitar, dan di situ juga saya akan melibatkan kepala sekolah yang sebagai atasan saya ya Bu ya, berkoordinasi terlebih dahulu, dan kebetulan juga di situ ada guru yang tinggalnya di wilayah dekat Nak Fitri. Mungkin saya juga akan kolaborasi sama beliau, setidaknya menggali bagaimana latar belakang Nak Fitri itu dari dulunya seperti apa, seperti itu Bu. Iya, berarti Bu Sri itu sudah bagus. Kemudian nanti berarti hambatan-hambatannya nih kira-kira apa gitu yang bisa ditemukan, bisa nanya ke Bapak Kantin itu. Yang mungkin hambatannya itu saya masih memikirkan, namanya juga kakaknya masih kelas 3 ya Bu ya, kelas 3 juga kan jiwanya masih kekanak-kanakan ya Bu, belum dewasa. Mungkin hambatannya akan muncul dari situ, tapi saya berusaha karena melihat latar belakang kakaknya itu kedewasaannya sudah muncul sekali Bu, beda dengan Nak Fitri. Saya yakin dengan mereka ikut membantu saya membimbing, rencana saya itu akan tercapai. Berarti itu solusinya ya, salah satunya. Ya bagus sekali. Kemudian rencana apa lagi Bu selain itu? Saya akan membuat buku, apa ya namanya tuh, buku harian ya Bu, buku jadwal harian. Itu saya akan membuat agenda lah ya, agenda harian, monitoring kegiatan sehari-hari Nak Fitri, yang akan saya limpahkan tanggung jawabnya, minta dibantukan ke kakaknya gitu Bu. Mungkin saya akan membuat buku itu. Bagus sekali ya Bu Sri itu. Targetnya berapa minggu itu Bu? Nah, karena ini kan waktu sudah mendesak ya Bu ya, sebentar lagi ya kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Saya akan melaksanakan besok, secepatnya saya akan membuat buku jadwal kegiatannya, kemudian saya juga akan mengajak si kakaknya, kemudian akan koordinasi dengan kepala sekolah, Bapak Kantin, dan rekan sejawat saya. Mudah-mudahan dalam 1 minggu atau paling lama 2 minggu ke depan sudah ada progres, sudah ada perubahan ya Bu ya. Wah, hebat sekali. Program, solusi, kemudian pendekatan Ibu kepada Fitri itu sudah bagus, sudah ada dari hambatan, kemudian solusinya. Pokoknya Ibu hebat deh, istilahnya itu sudah bisa menyelesaikannya. Sekarang pertanyaan terakhir Bu. Apa ya? Pertanyaan terakhirnya. Jadi apa yang disimpulkan dari permasalahan yang Ibu Sri hadapi? Nah, setelah saya melakukan kegiatan coaching dengan Ibu ya Bu, yang awalnya saya merasa gampang, galau ya Bu ya, bagaimana menghadapi satu siswa yang menurut saya memang karakternya butuh bimbingan khusus gitu ya Bu ya. Dengan ide-ide yang saya pikirkan, yang awalnya saya masih bisa tidak ya, maju tidak ya, dengan ngobrol sama Ibu saya mendapatkan support system nih, sehingga tadi mendapat dukungan dari Ibu. Mudah-mudahan dengan hasil coaching kali ini saya semakin mantap, saya bisa membuat program tadi mengikut sertakan kakaknya, kemudian Bapak Kantin, kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian membuat buku agenda jadwal harian untuk Nak Fitri yang saya limpahkan kepada kakaknya, akan berimbas Nak Fitri menjadi anak yang lebih disiplin lagi ke depannya. Seperti itu Bu Sri hebat sekali nih, guru yang hebat sekali. Saya juga kagum nih dengan
murid seperti itu, kemudian gurunya seperti Bu Sri kayaknya, dan tidak membedakan mungkin ya Bu Sri di kelasnya juga, itu hebat Bu. Dan jarang menemukan guru yang seperti itu. Pokoknya saya kasihkan jempol Ibu, keren Bu Sri. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat dan mendapatkan hasil yang baik. Dan Bu Sri tetap sehat dan tetap semangat untuk memberikan ilmu kepada anak didiknya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Sri. Bu Har, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Bagaimana Ibu hasilnya? Alhamdulillah hasilnya bagus Bu. Coaching saya sudah menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi dan dia dengan jelas menceritakannya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung saja bahas ya Bu, dan menganalisis dari apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu sampaikan pada awal pra-observasi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi pada pra-observasi? Ibu, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coaching saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coaching saya. Saya menatap coachingnya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas selain kegiatan coaching. Baik Ibu, memang tadi juga saya sudah melihat Ibu sudah hadir secara penuh dengan coaching Ibu. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching Ibu, dan sekaligus juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terima kasih Bu dan menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Ibu. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya, sehingga coaching saya terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Baik, keren sekali Ibu. Nah sekarang bagaimana kompetensi yang akan langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu, khususnya kompetensi pertanyaan yang berbobot tadi Bu? Baik, langkah-langkah yang akan saya lakukan pertama yaitu saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus diperbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan public coaching. Itu ya luar biasa sekali Bu Har. Jadi selain Ibu mencari referensi, Ibu juga akan belajar public speaking dan belajar dari yang pengalaman yang melaksanakan praktek coaching itu ya. Kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, mencari referensi di Google, YouTube, atau media lainnya, kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking begitu waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya. Wah, semangat sekali nih Bu Har. Mantap. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan praktek coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang diminta di coaching. Baik Ibu, mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Ibu ke depannya semakin lebih baik lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Har. Sampai ketemu lagi ya Bu Har. Ya Bu Nining, terima kasih, semoga selalu sehat. Assalamualaikum Bu Har. Waalaikumsalam.